Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Mahda Aulia dengan NIM 2110104011396 dari kelas 08 TPLP 011. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas mandiri dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari. Jadi pada tugas mandiri kali ini kita diberikan studi kasus tentang groupware. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya, alangkah baiknya kita tahu tentang groupware. Groupware itu apa? Jadi groupware adalah perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok orang berkolaborasi dan berkomunikasi secara digital, terutama saat mereka berada di lokasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja tim, menyederhanakan koordinasi, dan mendukung transparansi dalam pekerjaan. Pada studi kasus kali ini adalah mengenai PT Sinergi Digital yang bergerak di bidang konsultan IT, memiliki 150 karyawan yang tersebar di 3 kota, ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka menghadapi beberapa tantangan utama dalam kolaborasi lintas tim. Pertama, ada komunikasi yang tidak efisien, manajemen dokumen yang kacau, koordinasi rapat yang rumit, dan kurangnya transparansi progres proyek. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, ada 3 fitur groupware yang bisa digunakan. Yang pertama ada fitur komunikasi real time dengan chat dan video conference. Fitur ini bisa menggantikan email yang lambat dan sering membuat miskomunikasi. Karena komunikasi langsung dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan informasi. Yang kedua ada fitur manajemen dokumen terpusat. Dengan dokumen yang tersebar di berbagai tempat, fitur ini dapat membantu menyatukan semua file proyek dalam satu sistem agar mudah diakses, dicari, dan diedit secara bersama-sama, dan juga mencegah duplikasi dari versi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada fitur penjadwalan dan kalender terintegrasi. Mengingat tim tersebar di berbagai kota, fitur ini akan mempermudah pengaturan jadwal rapat, sinkronasi waktu, dan menghindari bentrokan waktu antar anggota tim yang berada di lintas lokasi. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh PT Sinergi Digital. Yang pertama ada Microsoft Teams untuk komunikasi real time. Karena Microsoft Teams menyediakan chat dan video meeting yang terintegrasi dengan Office 365. Namun kekurangannya ini cukup berat untuk perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Yang kedua ada Google Workspace untuk manajemen dokumen. Keunggulannya ya bisa mengedit dokumen secara kolaboratif, merevisi otomatis, dan mudah diakses dari mana saja. Dengan kekurangannya membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga ada Slack dan Google Calendar Integration. Kedua aplikasi ini dapat memberikan notifikasi otomatis tentang jadwal rapat yang memungkinkan koordinasi lintas zona waktu. Namun untuk awal penggunaan mungkin akan merasa bingung ya untuk pengguna baru. Nah, selanjutnya ada analisis evolusi antarmuka manusia dengan komputer dan beberapa faktor pendorongnya. Antarmuka manusia dan komputer telah mengalami beberapa transformasi yang besar, mulai dari command line interface yang berbasis teks, rumit dan hanya untuk penggunaan teknis saja, ke graphical user interface yang lebih mudah dipahami karena menggunakan icon dan menu visual untuk memudahkan pengguna. Lalu beralih ke natural user interface yang lebih mengandalkan gerakan tangan, sentuhan, dan suara. Faktor-faktor yang mendorong evolusi ini ada kemajuan perangkat keras seperti touchscreen, sensor, dan mikrofon. Lalu ada kebutuhan pengguna akan antarmuka yang lebih mudah dan nyaman. Kemudian ada inovasi perangkat lunak seperti AI dan machine learning yang mendukung interaksi lebih alami. Nah, sebagai calon sarjana, kita perlu memahami perubahan ini
agar dapat menciptakan sistem yang lebih ramah bagi pengguna untuk masa depan. Nah, mungkin sekian untuk video pembahasan studi kasus groupware kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.